Shalom, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kembali lagi dengan saya Pendeta Vence Moninga. Saudara-saudara, saat ini kita semua bersyukur karena kita semua boleh menghayati hari Jumat Agung, hari kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus yang menderita dan mati untuk kita, orang yang berdosa. Nah, saudara-saudara, di hari ini, di saat ini, mengingat perjalanan Yesus yang cukup menderita sebelum dia mati di kayu salib, maka saya juga sangat rindu untuk berbagi pengalaman hidup saya yang cukup menderita dengan saudara-saudara sebelum saya menjadi seorang pendeta. Nah, saudara-saudara, saya lahir dari 3 orang bersaudara. Saya anak yang kedua, kami semua laki-laki. Kakak saya lahir tahun 1976, saya lahir 1978, dan adik saya lahir 1980. Nah, saudara-saudara, kemudian kakak saya meninggal di saat saya umur 2 tahun. Nah, memasuki 80-an awal, saudara-saudara, adik saya sebenarnya dia lahir normal. Namun saudara-saudara, karena dia sering mendapat sakit panas dan mata tinggi, kalau orang Manado bilang mata tinggi, pada akhirnya saudara-saudara dia kemudian menderita, dia bertumbuh menjadi orang yang sakit. Kalau orang Manado bilang dia jadi bodok-bodok. Kenapa saudara-saudara? Karena dia kalau marah dia sering membenturkan kepalanya di dinding ataupun di lantai rumah. Nah, saudara-saudara, di tahun 80-an awal juga itu ibu saya mengalami depresi yang cukup berat, yang sangat berat, yang pada akhirnya membuat dia harus menderita sakit gangguan jiwa. Nah, saudara-saudara, di awal itulah perjalanan hidup saya yang penuh derita. Karena saya harus menjaga 2 orang. Saya harus menjaga adik saya yang sakit, yang orang Manado bilang bodok-bodok, dan saya harus menjaga ibu saya yang sakit gangguan jiwa. Nah, bahkan ketika saya kelas 4 SD, saya harus berhenti sekolah selama 2 tahun karena saya harus menjaga adik dan ibu saya. Nah, saudara-saudara, di sepanjang tahun 80-an, 90-an awal saya sangat menderita karena saya harus menyaksikan bagaimana kondisi adik dan ibu saya. Mereka kalau marah, mereka sering melempar orang. Mereka bahkan sering telanjang, saudara-saudara. Mereka sering lempar rumah. Ya, mereka melakukan hal-hal yang bagi saya cukup membuat malu. Nah, saudara-saudara, mengapa saya katakan bahwa ini membuat saya cukup menderita? Karena keluarga kami miskin. Ayah saya hanya seorang tukang. Pekerjaannya tidak pasti, saudara-saudara. Kadang kerja, kadang tidak. Nah, dalam keadaan kami yang susah dan miskin, kami tidak dapat mengongkosi adik dan ibu saya untuk dirawat di rumah sakit jiwa. Dan pada akhirnya, saudara-saudara, di tahun 1993 adik saya akhirnya meninggal dunia. Dan ketika masuk SMA kelas 2, ibu saya meninggal dunia.
Nah, saudara-saudara, ketika lulus SMA, saya sebenarnya tidak berpikir untuk masuk sekolah pendeta, untuk sekolah teologi, karena keadaan kami yang miskin, keadaan kami ekonomi kami yang cukup sulit. Namun saudara-saudara, Tuhan membukakan jalan bagi saya sehingga saya boleh kuliah di sekolah teologi di salah satu perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Utara. Dan pada akhirnya sampai selesai dan boleh diwisuda. Dan ketika saya wisuda, saudara-saudara, baru 3 bulan saya wisuda, ayah saya kemudian meninggal. Dan saya akhirnya harus menjadi seorang anak yatim piatu. Nah, saudara-saudara, saya menjalani kehidupan baru tanpa siapapun, tanpa kakak adik, tanpa ibu, tanpa ayah. Saya harus berjuang sendiri. Dan saudara-saudara, saya kemudian di tahun 2008 sampai tahun 2011 saya harus bekerja kuli bangunan, bekerja membuat taman, dan apapun saya lakukan. Karena pada waktu itu saya belum diterima untuk menjadi seorang vikaris pendeta. Dan karena memang waktu itu belum ada penerimaan vikaris pendeta. Nah, saudara-saudara, kemudian di tahun 2013 saya menikah. Dan saya dan istri saya dikaruniai dua orang anak, laki-laki dan perempuan. Sekarang anak saya yang tua berumur 10 tahun dan anak saya yang bungsu berumur 8 tahun. Nah, saudara-saudara, 2014 saya kemudian mengikuti vikaris, dan pada akhirnya saya boleh menyelesaikan masa vikaris dan boleh diteguhkan sebagai seorang pendeta. Saya berpikir bahwa penderitaan saya telah usai. Namun ternyata saudara-saudara, penderitaan saya belum usai. Ketika saya sudah menjadi seorang pendeta, beberapa tahun lalu, saya harus menderita lumpuh hampir 2 tahun. Dan saya harus istirahat dari pelayanan. Dan 2 tahun lalu saya juga divonis menderita penyakit jantung. Namun saudara-saudara, Tuhan melakukan hal luar biasa. Pada waktu saya lumpuh, salah satu dokter bedah tulang mengatakan kepada saya dan istri saya bahwa penyakit saya sudah sulit untuk disembuh. Sekalipun dioperasi, dia tidak menjamin kalau saya masih boleh berjalan. Namun saudara-saudara, saya mendapat mujizat dan saya boleh berdiri berjalan sampai saat ini. Dan pada akhirnya saudara-saudara, saya boleh hidup sampai di saat ini, di hari ini. Saya merasa bahwa kalau dulu saya merasa bahwa seolah-olah saya tidak punya Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak ada. Bahkan dulu saya pernah hampir bunuh diri tahun 90-an karena putus asa dengan kehidupan keluarga saya. Namun akhirnya, saudara-saudara, saat ini Tuhan menjawab doa-doa saya, istri saya, keluarga saya. Saya boleh sembuh dari lumpuh.
Bahkan saudara-saudara, dari penyakit jantung saya. Nah saudara-saudara, memang terkadang Tuhan kelihatan lambat untuk menjawab doa-doa kita. Tetapi Tuhan sebenarnya bukan lambat. Ketika kita masih menjalani kehidupan yang susah dan menderita, Tuhan ingin memproses kita. Dia ingin menguji iman percaya kita. Apakah kita sanggup melewatinya atau tidak? Nah saudara-saudara, kita tahu bersama bahwa banyak orang yang ketika mengalami susah dan menderita, mereka kemudian meninggalkan Tuhan. Nah saudara-saudara, kita harus tahu bahwa dan kita mengimani, ketika kita meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan semakin meninggalkan kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Nah karena itu, lewat pengalaman hidup saya yang menderita selama bertahun-tahun, saya ingin menjadikan ini sebagai kesaksian hidup bagi saudara-saudara, bahwa jangan putus asa menjalani kehidupan di dunia ini. Kita sedang diuji, saudara-saudara, kita sedang diproses oleh Tuhan. Kita mampu atau tidak. Kalau saudara bertanya mengapa Tuhan belum menjawab pertanyaan saudara, kerinduan saudara, harapan saudara dari Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan juga menjawab pertanyaan saya, harapan kerinduan saya setelah 20-an tahun kemudian. Nah saudara-saudara, kalau saya bisa, saya percaya saudara-saudara juga bisa. Kalau saya dipulihkan, saudara-saudara juga akan dipulihkan. Kalau saya boleh melewati jalan yang penuh derita, saya percaya saudara-saudara juga akan melewati jalan hidup yang penuh derita. Asalkan terus percaya, setia, beriman kepada Tuhan, dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Dan sekali lagi, jangan pernah meninggalkan Tuhan, agar kita tidak ditinggalkan Tuhan dan kehidupan kita senantiasa diubahkan oleh Tuhan di waktu yang tepat, di waktu Tuhan. Semoga Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin.